Kalau kita bicara soal keamanan siber, pertanyaannya tuh bukan lagi kalau ada insiden, tapi kapan insiden itu bakal terjadi. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kita kan sering banget ya dengar berita soal peretasan besar-besaran. Tapi, pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Maksudnya apa gitu langkah-langkah yang langsung diambil para ahli pas sistem mereka diserang? Nah, itulah yang mau kita kupas tuntas hari ini. Ini nih, satu fakta yang harus kita terima di dunia siber. Mencegah serangan 100% itu, ya mustahil. Makanya, punya rencana respons yang matang, itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban mutlak. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain dulu persepsinya ya. Sebenarnya, apa sih yang kita maksud dengan insiden? Soalnya, ternyata nggak semua insiden itu sama loh. Nah, coba deh lihat perbedaannya di sini. Kalau kita bilang insiden doang, itu bisa macam-macam. Bisa bencana alam, bisa juga ya ada yang nggak sengaja nyabut kabel. Tapi yang jadi fokus kita sekarang adalah insiden keamanan komputer. Ini spesifik banget, kejadian yang disebabkan oleh serangan atau niat jahat. Ini definisi resminya nih dari salah satu badan standar di Amerika. Kenapa ini penting? Soalnya ini ngasih patokan yang jelas buat para profesional. Jadi mereka tahu, oh ini nih yang namanya pelanggaran keamanan. Mulai dari malware sampai ada orang yang masuk tanpa izin. Wah, saya suka banget analogi ini. Coba bayangin deh, profesional IT itu kayak petugas medis darurat, tapi buat data kita. Sama persis kayak para medis yang datang pertama ke lokasi kecelakaan, tim keamanan inilah first respondernya pas data kita terancam. Mereka harus sigap, harus bisa bedain mana masalah sepele, mana krisis besar. Terus, gimana caranya para first responder ini menghadapi kekacauan pas serangan terjadi? Tentunya mereka nggak asal-asalan ya. Mereka punya semacam buku panduan, rencana yang udah terstruktur dan teruji. Nah, ini dia nih kerangka utamanya. Ada 7 langkah, mulai dari deteksi sampai nanti ada yang namanya pembelajaran. Anggap aja ini peta yang nuntun mereka di tengah krisis. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai dari bagian paling awal prosesnya. Bagian ini tuh isinya soal tindakan cepat. Begitu ada tanda-tanda penyusupan. Di sini, waktu adalah segalanya. Setiap detik berharga. Coba perhatikan 3 langkah pertama di diagram ini. Deteksi, respons, dan mitigasi. Tujuannya cuma satu, yaitu secepat mungkin menghentikan pendarahan digital. Keren ya istilahnya? Jadi, awalnya itu deteksi. Anggap aja kayak alarm kebakaran yang bunyi. Begitu alarm bunyi, tim khusus, biasa disebut CHIRT, langsung bergerak. Ini namanya tahap respons. Mereka cari tahu apa yang terjadi. Terus yang paling penting, mitigasi. Di sini mereka langsung bertindak buat nahan kerusakan. Contoh paling gampangnya, ya cabut kabel jaringan biar infeksinya nggak nyebar kemana-mana. Tapi tunggu dulu. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Kan logikanya kalau ada masalah, langsung aja matiin komputernya. Tapi ternyata jangan. Dan alasannya ini penting banget. Jadi begini, banyak banget bukti digital krusial soal serangan itu, ibaratnya jejak kaki si peretas, disimpannya di memori jangka pendek komputer, atau yang kita kenal sebagai RAM. Nah, data di RAM ini sifatnya volatile, artinya begitu komputer mati, datanya hilang selamanya. Jadi komputernya harus tetap nyala, supaya para ahli forensik bisa ngumpulin semua bukti penting itu. Oke, anggaplah kerusakannya udah berhasil ditahan, tapi perjuangannya belum selesai loh. Fase berikutnya adalah soal gimana caranya balik lagi ke kondisi normal. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya ngerti apa yang barusan terjadi. Sekarang kita masuk ke 3 langkah berikutnya di tengah-tengah proses ini, pelaporan, pemulihan, dan remediasi. Nah, di fase ini, fokusnya itu ke komunikasi, membangun ulang sistem, dan memperbaiki celah keamanan. Jadi, pelaporan itu intinya komunikasi yang terbuka. Terus, pemulihan. Ini proses teknis buat balikin sistem biar normal lagi, dan ini bisa rumit banget nih. Nah, yang terakhir, remediasi. Di sini mereka nyari akar masalahnya, kok bisa sih kejadian, terus nambah lubangnya biar nggak keulang lagi. Dan soal pelaporan ini, ada contoh nyatanya. Bulan Agustus 2020, sebuah perusahaan medis R1RCM kena serangan ransomware. Potensinya, data jutaan pasien bisa bocor. Bayangin, nah dalam kasus kayak gini ngasih tahu orang-orang yang datanya kena itu bukan cuma soal etika, tapi udah jadi kewajiban hukum. Nah ini nyambung banget sama pengalaman kita. Pernah nggak dapat email yang isinya pemberitahuan kalau data Anda mungkin bocor dari sebuah layanan?
Nah, email itu adalah hasil dari langkah pelaporan yang barusan kita bahas. Soalnya di banyak tempat ada aturan hukum yang ngelindungin data pribadi kita. Jadi kalau sampai data sensitif kayak nomor KTP atau info rekening bank kita bocor, perusahaan yang nyimpan data itu wajib hukumnya buat ngasih tahu kita. Itu hak kita sebagai pengguna. Oke, kita udah hampir sampai di ujung prosesnya. Tapi langkah terakhir ini bisa dibilang justru yang paling penting dari semuanya. Inilah langkah yang mengubah sebuah krisis jadi pelajaran berharga untuk pertahanan di masa depan. Coba lihat lagi diagramnya. Panah dari langkah terakhir, yaitu lessons learned atau pembelajaran, itu muter balik lagi ke langkah pertama. Jadi ini bukan proses yang selesai gitu aja, ini sebuah siklus. Dan siklus inilah kuncinya buat jadi lebih kuat. Di tahap pembelajaran ini, tim bakal ngumpul dan evaluasi total. Apa aja yang udah benar, apa yang salah. Kita kemarin telat nggak ya responsnya? Ada tanda-tanda awal yang kelewat nggak? Ini kayak sesi introspeksi yang jujur banget dan kadang brutal, tapi super penting. Jadi intinya begini, tujuan dari semua ini tuh bukan cuma sekedar selamat dari serangan. Tujuannya adalah buat belajar dari setiap serangan, supaya setelah krisis selesai, pertahanannya jadi jauh lebih kuat, lebih pintar, dan lebih siap dari sebelumnya. Nah, setelah kita lihat semua proses ini, pertanyaannya jadi balik ke kita semua kan? Data kita ada di mana-mana, di bank, di e-commerce, di media sosial. Seharusnya mereka semua punya rencana kayak gini. Tapi pertanyaannya, seberapa siap mereka kalau hal yang tak terhindarkan itu benar-benar terjadi?